Perkenalkan, nama saya Georgina Daniela Weno, kelas 10 MIPA. Saat ini saya akan membahas mengenai teater tradisional. Indonesia terkenal akan kekayaan budayanya yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan budaya ini salah satunya ditunjukkan melalui pentas teater tradisional. Teater tradisional muncul dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap seni. Salah satu ciri dari teater tradisional adalah menggunakan bahasa daerah sesuai dengan wilayah pementasan teater. Ada beberapa ciri lain dari teater tradisional. Berikut adalah penjelasannya. 1. Teater tradisional biasanya tidak menggunakan naskah. Para pelaku hanya diberi garis besar ceritanya. Mereka berbicara secara spontan, mengikuti pembicaraan pelaku lain. Oleh karena itu, pelaku dituntut bisa berimprovisasi. 2. Pentas seni teater tradisional lebih mengutamakan isi serta tujuan dari seni. 3. Pemeran pentas teater tradisional sering menjalin interaksi dengan para penonton. 4. Ceritanya monoton. Cerita teater tradisional biasanya monoton, tidak beragam dan tidak bervariasi, seperti bervariasinya kehidupan manusia. Biasanya cerita diambil dari cerita rakyat daerah setempat seperti dongeng, hikayat, dan cerita kepahlawanan daerah setempat. Ini berbeda dengan teater modern yang ceritanya lebih bervariasi. 5. Menyatu dengan masyarakat. Biasanya pentas teater tradisional diadakan di luar ruangan seperti pekarangan rumah, lapangan, ataupun tempat lainnya. Teater tradisional bersifat fleksibel, artinya pertunjukan itu bisa dilaksanakan di mana saja. Teater tradisional tidak memerlukan tempat khusus, bahkan bisa menyatu dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena teater tradisional tidak memerlukan perlengkapan yang kompleks. 6. Musik dalam pentas teater tradisional lebih banyak menggunakan alat musik atau musik tradisional serta menggunakan peralatan yang seadanya. 7. Persiapan dilakukan secara sederhana. Pada umumnya, teater tradisional tidak memiliki perencanaan yang formal dan tidak ada penjadwalan secara rinci. Persiapan, latihan, dan persiapan dilaksanakan secara sederhana. Misalnya, persiapan dilakukan tanpa menggunakan naskah. Pelaku hanya diberi garis besar ceritanya. Sutradara tidak membuat perencanaan latihan secara formal. Latihan hanya dilakukan pada saat akan pentas. Pada saat pelaksanaan, persiapan peralatan pun dilakukan secara sederhana. Dekorasi, tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata musik dipersiapkan secara sederhana juga. Seni teater tradisional dibagi menjadi 3 jenis, yakni teater rakyat, teater klasik, serta teater transisi yang memiliki perbedaannya masing-masing. Teater rakyat, sesuai dengan namanya, teater rakyat lahir dan berasal dari kehidupan bermasyarakat, seperti upacara adat serta upacara keagamaan. Sifat teater rakyat sama halnya seperti tradisional yang berimprovisasi, sederhana dan spontan. Contohnya antara lain Makyong dan Mendu di daerah Riau dan Kalimantan Barat, Randai dan Bakaba di Sumatera Barat, Toprak, Serandul, Jemblung di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Teater klasik. Jika teater rakyat berasal dari kehidupan rakyat, berbeda halnya dengan teater klasik. Jenis teater ini lahir dari berasal dari pusat kerajaan atau keraton. Sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatunya sudah teratur, dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai, dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat. Lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan. Sifat feodalistik tampak dalam jenis teater ini. Contoh wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Ceritanya statis, tetapi memiliki daya tarik berkat kreativitas dalang atau pelaku teater tersebut dalam menghidupkan lakon. Teater transisi. Teater transisi bersumber dari teater tradisional seperti pada umumnya. Hanya saja para penyuguhannya dipengaruhi oleh teater gaya barat. Jenis teater seperti komedi Istanbul, Sandiwara Dardanella, Simulat, dan sebagai contoh. Pola ceritanya sama dengan ludruk atau ketoprak, tetapi jenis ceritanya diambil dari dunia modern, musik, dekor, dan properti lain menggunakan teknik barat. Contoh teater tradisional berikut ini terdapat
terdapat beberapa contoh teater tradisional terdiri atas wayang. Wayang dikenal sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia memeluk kepercayaan animisme berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar. Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Makyong. Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Makyong dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, Thai, dan Hindu-Jawa. Nama Makyong berasal dari Makhyang, nama lain untuk Dewi Sri, Dewi Padi. Makyong adalah teater tradisional yang berasal dari Pulau Bintan, Riau. Makyong berasal dari kesenian istana sekitar abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Makyong dilakukan pada siang hari atau malam hari. Lama pementasan kurang lebih 3 jam. Drama Gong. Drama Gong adalah sebuah bentuk seni pertunjukan Bali yang masih relatif muda usianya, yang diciptakan dengan jalan memadukan unsur-unsur drama modern dan tradisional Bali dan unsur-unsur kesenian tradisional Bali. Dalam banyak hal, drama Gong merupakan percampuran dari unsur-unsur teater modern Barat dengan teater tradisional Bali. Karena dominasi dan pengaruh kesenian klasik atau tradisional Bali masih begitu kuat, maka semula drama Gong disebut drama klasik. Nama drama Gong diberikan kepada kesenian ini oleh karena dalam pementasannya setiap gerak pemain serta peralihan suasana dramatik diiringi oleh gamelan gong kebiar. Drama Gong diciptakan sekitar tahun 1966 oleh anak Agung Gede Raka, payahnya dari desa Abian Base, Gianyar. Randai. Randai adalah kesenian atau teater khas masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat yang dimainkan oleh beberapa orang, berkelompok atau beregu. Randai dapat diartikan sebagai bersenang-senang sambil membentuk lingkaran, karena memang permainannya berdiri dalam sebuah lingkaran besar bergaris tengah yang panjangnya 5-8 meter. Cerita dalam Randai selalu mengangkat cerita rakyat Minangkabau seperti cerita Cinduamato, Malindeman, Anggunan Tongga, dan cerita rakyat lainnya. Konon kabarnya Randai pertama kali dimainkan oleh masyarakat Pariangan, Pandang Panjang, ketika mereka berhasil menangkap rusa yang keluar dari laut. Kesenian Randai sudah dipentaskan di beberapa tempat di Indonesia dan bahkan dunia. Bahkan Randai dalam versi bahasa Inggris sudah pernah dipresentasikan oleh sekelompok mahasiswa di University of Hawaii, Amerika Serikat. Kesenian Randai yang kaya dengan nilai etika dan estetika adat Minangkabau ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa macam seni seperti drama, teater, seni musik, tari, dan pencak silat. Mamanda. Mamanda adalah seni teater atau pementasan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dibanding dengan seni pementasan yang lain, Mamanda lebih mirip dengan lenong dari segi hubungan yang terjalin antara pemain dan penonton. Interaksi ini membuat penonton menjadi aktif, menyampaikan komentar-komentar lucu yang dapat membuat suasana jadi lebih hidup. Longsor merupakan salah satu bentuk teater tradisional masyarakat Sunda, Jawa Barat. Longsor berasal dari akronim kata melong, melihat dengan kekaguman, dan saredet, tergugah, yang artinya barang siapa yang melihat pertunjukan longser, maka hatinya akan tergugah. Longser yang penekanannya pada tarian disebut ogel atau doger. Sebelum longser lahir dan berkembang, terdapat bentuk teater tradisional yang disebut lengger. Ketoprak. Ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer, terutama di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah. Kata ketoprak berasal dari nama alat, yaitu tiprak. Kata tiprak ini bermula dari prak, karena bunyinya tiprak adalah prak prak prak. Ludruk.
Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, yakni seni panggung yang umumnya seluruh permainannya adalah laki-laki. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, seperti cerita Wong Cilik, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan musik. Lenong adalah seni pertunjukan teater tradisional masyarakat Betawi, Jakarta. Lenong berasal dari nama salah seorang saudagar Cina yang bernama Lien Ong pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan. Lenong biasa dimainkan oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi penentangan terhadap tirani penjajah. Pada mulanya, kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen dari kampung ke kampung. Ubruk di Pandeglang dikenal sebagai kesenian tradisional rakyat yang semakin hari semakin dilupakan oleh penggemarnya. Istilah ubruk berasal dari bahasa Sunda sagebugan yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Kesenian ubruk termasuk teater rakyat yang memadukan unsur lakon, musik, tari, dan pencak silat. Semua unsur itu dipentaskan secara komedi. Bahasa yang digunakan dalam pementasan terkadang penggabungan dari bahasa Sunda, Jawa, dan Melayu Betawi. Alat musik yang biasa dimainkan dalam pementasan adalah gendang, kulanter, kempul, gong angkep, rebab, kenong, kecrek, dan ketup. Unsur-unsur teater tradisional. Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur teater tradisional. Terdiri atas 1. Tema. Tema adalah pikiran pokok yang mendasari kisah drama. Pikiran pokok tersebut dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi kisah yang seru dan menarik. Tema dapat dipersempit menjadi topik, kemudian topik tersebut dikembangkan menjadi kisah dalam teater dengan dialog-dialognya. Sementara itu, judul dapat diambil dari si ceritanya. 2. Plot. Plot adalah rangkaian peristiwa atau jalan kisah dalam drama. Plot terdiri atas konflik yang berkembang secara bertahap, dari sederhana menjadi kompleks, klimaks, sampai penyelesaian. Tahapan plot yaitu sebagai berikut. Eksposisi, perkenalan tokoh melalui adegan-adegan dan dialog yang mengantarkan penonton pada keadaan yang nyata. Konflik. Pada tahapan ini, mulai ada kejadian atau peristiwa atau insiden yang melibatkan tokoh dalam masalah. Komplikasi. Insiden yang terjadi mulai berkembang dan menimbulkan konflik semakin banyak. Rumit dan saling terkait tetapi belum tampak pemecahan masalahnya. Klimaks. Berbagai konflik telah sampai pada puncaknya atau puncak ketegangan bagi para penonton. Disinilah konflik atau pertikaian antara tokoh semakin memanas. Penyelesaian. Tahap ini merupakan akhir penyelesaian konflik. Di sini penentuan ceritanya akan berakhir menyenangkan, mengharukan, tragis, atau menimbulkan sebuah teka-teki bagi para penonton. 3. Penokohan. Penokohan dalam teater mencakup beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Aspek psikologis. Aspek ini berkaitan dengan penamaan, pameran, dan keadaan fisik tokoh. Keadaan fisik antara lain tinggi, pendek, warna rambut panjang, gemuk, kurus, atau warna kulit. Aspek sosiologis. Aspek ini berkaitan dengan karakter, yaitu keseluruhan ciri-ciri jiwa atau kepribadian seorang tokoh. Jenis karakter dalam sebuah pementasan teater antara lain protagonis, antagonis, figuran, serta tritagonis. Penokohan atau karakter pelaku utama adalah pelukisan karakter atau kepribadian pelaku utama. Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Penokohan berhubungan dengan nama pelaku, jenis kelamin, usia, bentuk fisik, dan kejiwaannya. Perwatakan berhubungan dengan sifat pelaku. Dalam teater penokohan dapat dikelompokkan 3 macam, yaitu A. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang pertama kali mengambil prakarsa dalam cerita. Tokoh protagonis adalah tokoh yang pertama mengalami benturan-benturan atau masalah.
memiliki sifat yang baik sehingga penonton biasanya berempati. B. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang tokoh protagonis atau tokoh yang menentang cerita. Tokoh antagonis biasanya memiliki sifat jahat. C. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah serta pendamai dua pihak, yaitu pihak tokoh protagonis dan tokoh antagonis, dan penyelesaian ketegangan. 4. Dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh yang bersamaan dalam satu gerak atau adegan. Untuk merangkai jalannya kisah, dialog harus mendukung karakter tokoh, mengarahkan plot, dan mengungkapkan makna yang tersirat. 5. Bahasa. Bahasa merupakan bahan dasar naskah atau skenario dalam wujud kata dan kalimat. Kata dan kalimat harus dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan secara komunikatif dan efektif. 6. Ide dan pesan. Ide dan pesan dalam pertunjukan harus bisa dituliskan oleh penulis dan diimplementasikan di atas panggung oleh pemeran. Ide bisa didapat dengan cara merekayasa secara logis, sehingga selain dapat menghibur, pementasan teater juga menampilkan pesan moral melalui nilai-nilai pendidikan. 7. Setting. Setting atau latar adalah keadaan tempat dan suasana terjadinya suatu adegan di panggung. Setting ini bisa mencakup tata panggung dan tata lampu. Sekian penjelasan saya mengenai teater tradisional. Terima kasih.